Saya hormati Anda. Ya Saya udah panggil fokus aja kepada masalahnya. Tidak perlu bicara tentang harusnya. Jadi Anda nggak perlu mengajari presiden 2 kali. Anda siapa? Anda Loh, bukan. saya tidak pernah mengajari Anda. Saya fokus kepada saudara Joko Widodo. Saudara bukan kuasa hukum saudara Joko Widodo. Nggak usah ngomong gede, Hosinuddin. Anda juga nggak usah ngomong besar, Sylvester. Ya, jadi intinya kau nggak perlu, kau bukan orang hebat di Republik ini. Kau juga bukan orang biasa. Kau orang biasa. Kau bukan orang hebat. Iya, Dia lebih tahu Bapak-bapak. hukum daripada Anda. Ya. Logis itu membuktikan keaslian ijazah itu dengan menunjukkan aslinya, Ya, bukan oke. dengan memenjarakan orang. Ya. Itu nggak logis, Oke, begitu. ya. Ngaco. Bukan Oke. dengan memenjarakan orang. Ya. Itu nggak logis, Oke, begitu. ya. Ngaco. Karena itu janganlah berdalih di balik undang-undang karena tidak ada kewajiban, pada saat yang sama menggunakan undang-undang dengan lapor polisi untuk merepresi rakyatnya yang hendak menyuarakan kritik kepada orang yang pernah menjadi presiden Republik ini. Bukan orang biasa loh. Ngaco. Pernah memimpin Republik ini 2 periode 10 tahun dan meninggalkan hutang ribuan triliun bagi rakyat di Republik ini. Apa nggak boleh kita bertanya? Oke, Begitu. baik. Coba dilihat deh itu video-video semua itu, perilaku orang-orang itu. Ya, di YouTube, di TV-TV. Bagaimana itu penghujatannya itu. Terhadap Presiden Jokowi. Siap. Hadiri. Hadiri Jokowi. Udahlah, kalau itu nggak usah diajari lah. Kami sudah siapkan banyak strategi. Tapi ajari saudara Jokowi jujur saja. Dan nggak melanggar undang-undang saja. Undang-undang itu nggak dilanggar kalau ada orang melaporkan. Ya. Siapa yang melaporkan? Siapa yang dilaporkan? Terbuka saja. Hei Jokowi, siapa yang kau laporkan? Abraham Samad misalnya, Roy Suryo misalnya, Kurnia Tidurani. Nggak ada masalah juga. Tapi jangan membangun narasi seolah-olah tidak tahu, buang badan kepada proses penyelidikan. Begitu selesai penyelidikan, muncul 12 nama. Seolah-olah nanti kalau ada tindakan yang dolim kepada 12 nama, bukan tanggung jawab saudara Joko Widodo sebagai pelapor, nanti dibuang badan kepada relawan-relawannya. Nah akhirnya adu domba dengan relawan begitu. Anda nggak perlu merasa hebat mengajarkan Pak Jokowi ya. Saya juga tidak merasa hebat terhadap saudara. Jadi saudara tadi jangan ngajari saya langkah hukum yang perlu saya tempuh dan tim saya. Itu pesan saya. Kamu tuh udah menang berapa banyak perkara. Kamu nggak usah ngajari saya. Nggak perlu menang. Saya bicara kebenaran. Kebenaran tidak peduli siapa menang kalah. Tapi harus ditegakkan. Itu pesan moralnya. Kalau kebenaran dimenangkan dengan intervensi kekuasaan tidak bernilai. Dan rakyat semuanya akan melihatnya. Ya, gantian biar dijawab dulu, nanti saya beri kesempatan menjawab. Silakan, Bang Silver, silakan. Jadi kembali lagi, kita nggak usah bangun framing-framing yang menurut saya sih nggak perlu ya. Bagaimana sekarang ini ya kan, Bang Hosinuddin dan kawan-kawan memberikan argumen yang baik ya kan kepada masyarakat. Umpamanya Roy Suryo melakukan ini, itu kenapa gitu loh. Jadi daripada kita melebar kepada hal-hal yang nggak usah ngajari kami lah, silakan berstatement. Saya paling tidak suka diajari orang lain yang sok lebih tahu dari saya. Ngomong Statement Pak Jokowi saja aja yang Jokowi. langsung ke pokok masalah. Anda sebagai manusia beradab, tolonglah hormati orang Kalau lain. hormati saya juga nggak usah ngajari saya. Saya hormati Anda. Ya Saya udah panggil fokus aja kepada masalahnya. Tidak perlu bicara tentang harusnya. Jadi Anda nggak perlu mengajari presiden 2 kali. Anda siapa? Anda Loh, bukan. saya tidak pernah mengajari Anda. Saya fokus kepada saudara Joko Widodo. Saudara bukan kuasa hukum saudara Joko Widodo. Nggak usah ngomong gede, Hosinuddin. Anda juga nggak usah ngomong besar, Sylvester. Ya, jadi intinya kau nggak perlu, kau bukan orang hebat di Republik Kau ini. juga bukan orang biasa. Kau orang biasa. Kau bukan orang hebat. Ya, Dia lebih tahu Bapak-bapak. hukum daripada Anda. Ya, makanya saya bilang tadi, Bang, ini kan pengembangan, ya kan? Pak Jokowi dan teman-teman yang melaporkan itu memberikan video-video dari peristiwa yang terjadi. Nah, dari video-video itu tentunya penyidik, ya kan, melihat, oh ternyata ada yang ngomong begini, ya indikasinya mungkin fitnah atau pencemaran nama baik atau manipulasi undang-undang ITE lah, pengasutan lah. Makanya akhirnya ada nama-nama yang hari ini ya kan diperiksa juga sebagai saksi gitu loh. Jadi nggak ada Pak Jokowi juga melaporkan 3 nama ini, Yulia kah, Sunarko kah, Pak Jokowi juga nggak tahu, kami juga nggak tahu ya kan. Tapi itu kan kewenangan daripada proses penyidikan gitu loh. Tapi yang kemudian menurut Pak Jokowi yang dianggap mencemarkan nama baik beliau dan melakukan fitnah, siapa sih Bang Silver? Ya kalau kita lihat sih ya Roy Suryo, Rismond dan lain-lain ya yang benar-benar kita lihat indikasinya sangat kuat gitu loh. Tapi yang begini lagi, saya mau betulkan sedikit ya kan. Sebenarnya mereka ini menuduh
ijazah orang palsu, makanya kalah terus. Kenapa? Mereka tidak mempunyai bukti ijazah yang asli ini, yang original ini, mereka nggak pernah meneliti, ataupun ijazah palsu yang original. Yang diteliti Roy, makanya saya bilang, sampai hari ini saya mengatakan bahwa penelitian dan pembuktian dari Roy CS ini kosong, nol besar. Kenapa? Yang diteliti itu adalah ijazah digital yang ada di media sosial. Yang itu Dan belum ini tahu tidak asli bisa atau palsu, begitu? dijadikan alat bukti gitu loh. Ini bukan masalah dokumen biasa. Dokumen itu sudah diverifikasi di KPU, KPUD, dan kemudian diupload di situs-situ. Pertama kali yang mengambil dokumen ijazah itu adalah Bambang Trimulyono, lalu dibuat buku Jokowi Undercover. Jadi ada basis, dan oleh KPUD itu sudah diverifikasi. Yang diverifikasi itulah ya, baik KPUD maupun KPU saat dia Pilpres, itu yang jadi bahan objek penelitian. Dan kalau tidak ada bukti, buktinya sudah diserahkan kepada publik. Nih, buktinya ada masalah di sini, di sini, di sini. Dan masalah-masalah itu tidak pernah ya diklarifikasi. Contoh, buku Jokowi Undercover 2, apakah pernah dibantah oleh kubu Jokowi? Tidak pernah. Yang ada adalah pembungkaman. Dengan cara apa? Memenjarakan Bambang Trimulyono. Harusnya kalau memang ada versi yang sahih tentang ijazah saudara Joko Widodo, buat dong buku, bukan Jokowi Undercover, misalkan Jokowi Overcover misalnya, yang menjelaskan, mengcounter seluruh dalil, argumen, bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Bambang Trimulyono. Ya, saya mau balik lagi ke soalan tentang masyarakat kita. Kalau kita bicara undang-undang, ya nggak ada juga larangan bagi seorang Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah aslinya. Nggak ada larangan. Dan bahkan itu mengkonfirmasi saudara Joko Widodo seorang negarawan ini dan sekaligus bangsa. closing statement ya, durasi kita terbatas. Silakan. Baik, sekaligus. karena itu janganlah berdalih di balik undang-undang karena tidak ada kewajiban, pada saat yang sama menggunakan undang-undang dengan lapor polisi untuk merepresi rakyatnya yang hendak menyuarakan kritik kepada orang yang pernah menjadi presiden Republik ini. Bukan orang biasa loh. Pernah memimpin Republik ini 2 periode 10 tahun dan meninggalkan hutang ribuan triliun bagi rakyat di Republik ini. Apa nggak boleh kita bertanya? Saya mau membetulkan Bang Hosinuddin ya, walaupun mungkin beliau adalah pengacara Bambang Tri. Makanya kenapa Bambang Tri kalah dan masuk penjara? Karena Bambang Tri itu yang pertama, ya kan, membuat buku Jokowi Undercover hanya diambil dari clipping-clipping di media massa. Dan ini dibuktikan di pengadilan bahwa apa yang dia tulis itu nggak benar. Makanya Bambang Tri masuk penjara. Yang kedua, Bambang Tri lagi bersama Gus Nur, ya kan, menuduh ijazah Pak Jokowi asli. Mereka nggak pegang buktinya, mereka nggak pernah lihat. Tapi mereka bersumpah atas nama kitab suci, sumpah mubahala, akhirnya mereka dipenjara juga. Jadi harusnya Bang Hosinuddin dan kawan-kawan, ini menjadi patokan bahwa ini yang benar, di sini hukum ditegakkan gitu, karena mereka memang bersalah. Orang-orang ini adalah para pembenci yang tidak mempunyai bukti-bukti yang valid. Nah, ini yang harusnya menjadi pegangan teman-teman sekarang gitu loh. Intinya itu bahwa ini pun ya kan kejadian seperti Bambang Tri dan lain-lainnya akan kembali lagi terjadi ketika ada indikasi pidana pencemaran nama baik, penghasutan, kan, terus ada penyalahgunaan undang-undang ITE. Ini pasti tanpa diintervensi siapapun, kita nggak perlu membayar Polda Metro atau siapapun mengintervensi Polda Metro. Ini hukum yang akan menjerat teman-teman. Saya pikir kita harus berpikir logis dan berpikir positif dan berpikir dengan nalar yang baik gitu. Oke, cukup ya. Yang benar itu adalah ijazah asli yang sudah diteliti oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri yang hasilnya identik dengan 3 ijazah asli teman Pak Jokowi. Terus yang lebih membingungkan lagi, tuduhan ijazah palsu ini pertama ditujukan kepada UGM. Berarti yang dipalsukan sebelum tahun 2005 ketika Pak Jokowi nyalon wali kota. Tiba-tiba muncul lagi tuduhan ijazah palsu oleh Pasar Pramuka tahun 2012. Jadi ini sama-sama sekali kosong gitu loh, Bang Hosinuddin ya. Jadi Anda harus membuktikan, Anda yang mendalilkan, ya kan, Anda yang kalian yang menuduh orang, kalian harus buktikan dulu gitu loh. Nggak bisa seenaknya kalian menuduh-nuduh orang, memfitnah orang gitu loh. Terus habis itu kalian harus minta Pak Jokowi itu menunjukkan ijazahnya. Saya katakan lagi, nggak ada satu produk unggulan satu produk undang-undang di Republik ini mengharuskan
seseorang itu memberikan informasi pribadinya, nggak ada. Termasuk tokoh Jadi memang nasional seperti mantan presiden begitu. Oh, itu waktu menjabat sebagai penyelenggara negara. Sekarang Pak Jokowi sudah bukan penyelenggara negara. Terus mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi di Danantara. Menurut Undang-Undang Kementerian BUMN yang baru, ya kan, penyelenggara BUMN itu bukan penyelenggara negara. Itu udah clear. Ya, jadi kembali lagi, tolong terangkan kepada teman-teman itu apabila mau menuduh orang harus ada bukti dulu. Termasuk Tolong tuduhan kita Bang yang Kozin, dijerat. Bang Silver bahwa Presiden Jokowi adalah presiden de facto. Kita punya de jure dan de facto, begitu? Kan itu kan anggapan dia aja, ya kan. Kalau umpama semua orang beranggapan begitu, sakit semua republik ini, ya kan. Kita sekarang presidennya adalah Bapak Prabowo Subianto. Pak Jokowi itu hanya mantan presiden dan orang biasa. Intinya itulah, ya kan. Jadi kita jangan lagi menarasikan hal-hal yang menurut saya itu nggak benar gitu loh. Saya hormati Anda. Ya Saya udah panggil fokus aja